Jemaat kita silakan untuk kembali. Shalom jemaat Tuhan. Ya, pada kesempatan ibadah ini saya mau ajak jemaat untuk kita sama-sama membuka kitab kita dalam kitab Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-7. Satu ayat saya pilih untuk kita pelajari dan renungkan bersama-sama pada kesempatan ibadah ini dalam kitab Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-7. Saya ingin mengajak jemaat semua untuk kita bacakan firman Tuhan ini bersama-sama dalam kitab Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-7. Kalau jemaat Tuhan sudah temukan, silakan katakan amin. Mari kita bacakan firman Tuhan ini secara bersama-sama. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Mari kita ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya, inilah kebenaran firman Tuhan yang boleh bersama-sama kita akan pelajari. Dikatakan berbagi oleh firman Tuhan adalah setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dari kebenaran firman Tuhan ini saya beri tema kita renungkan bersama-sama, yaitu pribadi yang berkualitas. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita memahami kata kualitas, pasti setiap kita mengharapkan kualitas, ya. Kualitas dari setiap produk yang bisa kita beli, mau itu produk makanan atau produk obat-obatan atau handphone, laptop, bahkan kendaraan mewah, motor dan mobil. Tentunya yang sangat diinginkan oleh konsumen atau pembeli adalah kualitas. Ya Bapak Ibu Saudara, kualitas atau sama artinya dengan mutu. Ya. Karena kualitas itu pasti memuaskan. Ya Bapak Ibu Saudara, tidak cukup hanya benda-benda produk yang kita gunakan yang bernilai kualitas untuk kita dapatkan dalam hidup ini. Tetapi kita perlu memahami Bapak Ibu Saudara bahwa sebagai pengikut Tuhan Yesus, Tuhan ingin agar pribadi kita juga berkualitas. Pribadi yang berkualitas seperti apakah yang perlu kita wujudkan Bapak Ibu dalam kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini? Yang menjadi harapan Tuhan, yang Tuhan inginkan, yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. Silakan dulu tampilkan poin yang pertama, pribadi yang berkualitas yang Tuhan harapkan, yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Yang pertama adalah takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan adalah sumber pengetahuan yang sempurna. Itu saya simpulkan dari ayat 7a, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita perlu mewujudkan takut akan Tuhan dalam hidup ini. Selama ini kita selalu berdoa memohon kepada Tuhan dalam doa syafaat agar jemaat GKS Ivia Dolorosa Luhur Peruca menjadi jemaat yang semakin takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan adalah bagian untuk kita bisa menjadi pribadi yang berkualitas, dan itu yang Tuhan inginkan Bapak Ibu Saudara. Dengan takut akan Tuhan, orang menjadi cerdas, orang menjadi berhikmat dan bijaksana Bapak Ibu Saudara. Karena dengan demikianlah orang-orang bisa menjauhi hal-hal yang jahat, yang bisa merugikan hidupnya, dan lebih celakanya, hal-hal jahat kalau dia lakukan itu bisa mendatangkan hukuman dari Tuhan yang disebut dengan murka Allah. Bapak Ibu tidak mau menerima murka Allah kan? Bapak Ibu mau diberkati Tuhan? Kalau mau diberkati Tuhan, hiduplah takut akan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara zaman sekarang, banyak orang-orang pintar yang punya gelar S1, S2, S3 menyalahgunakan kepintarannya ketika dia menduduki sebuah jabatan tertentu, melakukan hal-hal yang jahat. Inilah yang disebut dengan menyalahgunakan kecerdasan, menyalahgunakan pengetahuan untuk melakukan hal-hal yang jahat yang dia anggap itu menguntungkan pribadinya, tapi merugikan banyak orang. Dan itulah hal-hal yang terbukti nyata sekarang ini. Kalau kita lihat contoh nyatanya, korupsi terjadi di negara kita Indonesia, Bapak Ibu. Korupsi timah, korupsi Pertamina, itu sekarang kan lagi viral Bapak Ibu Saudara. Dan yang melakukan korupsi itu bukan orang bodoh sebenarnya. Orang-orang pintar yang memang ada gelarnya, dan mereka dipercayakan menduduki jabatan di
sebuah lembaga-lembaga yang sekarang ini yang membuat mereka jatuh ke dalam dosa korupsi. Mereka menyalahgunakan kepintaran Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara yang salah, merugikan banyak orang. Ini kan sesuatu yang jahat di hadapan Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, pengetahuan yang sempurna yang Tuhan harapkan kita capai dalam hidup ini, haruslah kita terlebih dahulu takut akan Tuhan. Kita harus terlebih dahulu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, karena dengan itulah kita bisa takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau orang tidak takut akan Tuhan, dia tidak akan peduli dengan yang namanya dosa. Yang penting dia mendapatkan keuntungan. Itulah orang yang tidak takut akan Tuhan. Dan masih banyak hal yang dilakukan oleh banyak manusia zaman sekarang ini, mencari keuntungan pribadi dengan hal-hal yang jahat, dan mereka tidak mau takut akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan kita tidak boleh tiru, kita tidak boleh ikuti, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau hidup kita diberkati oleh Tuhan, kalau kita mau keluarga kita diberkati oleh Tuhan, kalau kita mau hidup membahagiakan keluarga kita, membahagiakan orang-orang yang kita sayangi, kita harus hidup takut akan Tuhan terlebih dahulu. Dan orang yang takut akan Tuhan, dia akan mengutamakan Tuhan dalam hidupnya, dia akan menomorsatukan Tuhan dalam kehidupannya, dia akan mencari kerajaan Allah dan kebenaran firman Tuhan, dia akan berusaha hidup sesuai kehendak Tuhan, hidup sesuai firman Tuhan, karena dia sungguh-sungguh menghormati Tuhan, dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan niscaya pastilah orang seperti itu, dia menjadi orang yang berpengetahuan, dan dia orang yang akan menjadi berkat untuk keluarganya, menjadi berkat untuk orang-orang di sekelilingnya, dan hidupnya pasti diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, takut akan Tuhan ini sangat penting. Dan ini yang pertama saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, karena dengan hidup takut akan Tuhan, seseorang menjadi pribadi yang berkualitas. Itu poin yang pertama dalam ayat 7a. Kemudian poin yang kedua yang terakhir saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, yaitu hikmat dan didikan mendatangkan berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hanya dengan hikmat dan didikan yang berasal dari kebenaran firman Tuhan yang pasti mendatangkan berkat hidup kita. Hikmat itu berbicara tentang kehidupan yang benar, cara hidup yang benar, pola pikir yang benar, yang sesuai firman Tuhan, yang membuat bijaksana. Itu hikmat Bapak Ibu Saudara yang berasal dari firman Tuhan. Dan didikan juga yang paling sempurna, bersumber dari kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu orang tua perlu mendidik anak-anaknya berdasarkan firman Tuhan. Karena kalau orang tua mendidik anaknya dari sejak dini sesuai dengan firman Tuhan, berdasarkan firman Tuhan, pasti anaknya menjadi takut akan Tuhan. Tentunya anak yang takut akan Tuhan menjadi anak yang membanggakan orang tua, yang membahagiakan orang tua. Dan ini PR buat Bapak Ibu yang sudah menjadi orang tua. Mendidik anak harus berlandaskan dengan Alkitab, firman Allah. Sumbernya adalah Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Orang tua bisa menjadi orang tua yang berhikmat dalam rumah tangganya, dalam keluarganya, mendidik anak-anaknya ketika orang tua mau melekat kepada firman Tuhan, mau belajar firman Tuhan, mau menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman dia dalam mendidik, membesarkan anaknya. Bapak Ibu Saudara, maukah Bapak Ibu Saudara yang sudah punya anak mengharapkan anaknya takut akan Tuhan? Bapak Ibu Saudara, anak itu tidak cukup cuma cerdas saja, anak itu tidak cukup pintar saja. Oh, banyak anak yang pintar tapi nakalnya keterlaluan sampai tidak menghormati orang tua. Banyak Bapak Ibu di luar sana. Kenapa? Karena orang tua salah didik anaknya. Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan ajarkan supaya hikmat pendidikan itu menjadi pegangan orang tua Kristen di zaman sekarang ini. Kalau mau anaknya menjadi anak yang takut akan Tuhan. Dan tidak hanya anak yang takut akan Tuhan, orang tua juga perlu hidup berhikmat dan hidup dalam takut akan Tuhan, hidup sesuai firman Tuhan. Dan ini tidak hanya untuk orang tua Kristen saja, tapi ini berlaku untuk semua kita, baik anak muda, baik yang masih bergumul mencari pasangan hidup, dan kita semua yang ada sekarang ini. Mari kita hidup dalam hikmat pendidikan firman Tuhan, supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Orang bodoh dia akan menghina hikmat pendidikan firman Tuhan. Artinya dia alainya menerima nasihat firman Tuhan. Karena apa? Karena dia menganggap logika dia lebih hebat, logika dia lebih baik daripada kebenaran firman Tuhan. Orang
Orang yang demikian yang disebut firman Tuhan sebagai orang yang bodoh, Bapak Ibu. Kata firman Tuhan, Bapak Ibu, demikian. Makanya Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan ini kebanyakan orang hidupnya menyimpang, hidupnya tidak bermoral, bahkan hidupnya jauh dari kebenaran firman Tuhan adalah karena dia menghina hikmat dan didikan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Padahal hikmat pendidikan ini sangat penting. Bagaimana supaya seorang bisa menjadi pribadi yang berkualitas, memiliki pola pikir yang bijaksana, memiliki karakter sikap hidup yang baik dan bijaksana, adalah ketika seorang itu mau menerima hikmat dan pendidikan firman Tuhan dan ketika dia mau hidup dalam taat Tuhan. Karena dengan hal itulah seorang bisa menjadi pribadi yang berkualitas, Bapak Ibu Saudara. Dan inilah yang menjadi harapan, yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita lakukan sebagai anak Tuhan. Mari kita melakukan hal ini, Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi pribadi yang berkualitas. Yang pertama, marilah kita hidup dalam takut akan Tuhan. Dan yang kedua, marilah kita mau hidup dalam hikmat dan didikan yang bersumber dari kebenaran firman Tuhan. Karena itulah yang mendatangkan kebaikan dan mendatangkan berkat bagi hidup kita seumur hidup kita. Inilah firman Tuhan yang dapat saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur untuk firman Tuhan ini. Kita berdoa. Hikmat pendidikan yang bersumber dari firman Tuhan itulah yang paling sempurna, yang dapat mengarahkan kami, yang dapat menjadikan kami pribadi yang berkualitas, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami sudah mempelajari firman Tuhan dalam kesempatan ibadah ini. Kiranya Tuhan Yesus, Kau tolong kami untuk kami melakukan firman ini dengan hidup dalam takut akan Tuhan, hidup dalam hikmat dan didikan firman Tuhan, yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kami dan keluarga kami dalam hidup kami setiap hari dan seumur hidup kami. Dalam doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Saya ajak jemaat Tuhan untuk berdiri. Mari kita bersama-sama menghormati Tuhan. Kita berdiri di hadapan Tuhan, mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pengakuan iman rasuli kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang mengandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan taat, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk kembali kepada WL Persilakan.